Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur di mana di kesempatan pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan. Selain daripada itu, nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmat kita dijadikan hamba-hamba Allah yang beriman dan mau agama Islam serta mau mengamalkan tuntunan-tuntunan syariat agama Islam. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran surat nomor 3 ayat yang ke-19. Surat Ali Imran surat nomor 3 ayat nomor 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak dan agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama dan agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Surah Ali Imran surat nomor 3 ayat nomor 19. Ayat ini adalah ayat yang menunjukkan kebenaran agama Islam, dan ayat ini merupakan bentuk rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hamba-hambanya masuk neraka. Oleh karena itu Allah memberitahukan kepada hamba-hambanya bahwa agama yang benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Ini supaya hamba-hambanya tidak salah memilih agama. Dan ayat ini sering dituduhkan kepada kita kaum muslimin, katanya ayat ini ayat yang berbau sara. Tidak. Justru ayat ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Saya beri ya berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ingin mencari nasi pecel yang paling enak, harganya terjangkau. Kemudian teman panjenengan itu sudah pengalaman di Kediri ini, dia ahli kuliner. Nasi pecel dimanapun pernah dia duduk di situ dan makan di situ. Kemudian dia memberikan rekomendasi, kalau mau makan yang enak, yang sana saja, jangan yang lain. Itu cara itu.
Karena panjenengan kan ingin yang paling apa? Enak. Itu bukan apa? Menjatuhkan penjual nasi pecel yang lain, tidak. Justru itu bentuk kasih sayang dari teman panjenengan kepada panjenengan supaya tidak salah dalam memilih warung nasi pecel yang nantinya kecewa. Walaupun bayarnya terkadang tidak terlalu mahal, tapi kalau kecewa itu obatnya tidak ada. Kecewa itu obatnya sabar dan terima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tersebut adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian di surat yang sama, Ali Imran surat ketiga ayat yang ke-85, lebih jelas lagi Allah menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau tadi Ali Imran surat ketiga ayat 19, di ayat yang ke-85 surat yang sama Allah menyatakan, wa may yabtaghi, barang siapa yang mencari ghairal islami dina, selain Islam dijadikan sebagai agama. Al-Imam Ibnu Katsir dan para ahli tafsir mengatakan makna ghairal islami dina, selain Islam dijadikan agama, ada dua makna. Yang pertama, dia memeluk agama selain Islam. Yang kedua, dia sudah berislam tapi tuntunan yang diamalkan bukan tuntunan Islam. Misal ya, dia tidak sholat Jumat, malah dia melakukan tuntunan-tuntunan agama lain, maka ini juga tergolong orang yang mencari agama selain Islam. Maka Allah berfirman, fala yuqbala minhu, sekali-kali tidak akan diterima agama selain Islam tersebut darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini sebagai pendahuluan bahwa kita di alam dunia ini, para jamaah rahmatullah taala, ini hendaknya bersyukur ketika kita oleh Allah ditunjukkan agama Islam, diberi hidayah Islam. Hendaknya kita mensyukuri hal tersebut. Dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita duduk di majelis ilmu seperti ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Hari ini tema yang diminta oleh Bapak Egi Adityawan. Kemarin sore ketika saya masih berada di daerah Ngantang Malang, beliau mengirimkan WA-nya kepada saya. Pembahasannya adalah apa saja proses sesudah kematian dikubur sampai ke surga dan neraka. Insya Allah pembahasan ini adalah pembahasan yang penting, dan insya Allah kita akan kaji dari pagi sampai malam insya Allah. Karena ini panjang ini pembahasannya. Jadi insya Allah pembahasannya seperti itu. Jadi pagi sampai malam insya Allah ya. Tapi karena ya jadwal saya hanya pagi ya, sebagian dari pembahasan akan saya bahas. Adapun kelanjutannya bagaimana? Nah, ini termasuk strategi dari seorang dai atau pengajar supaya diundang lagi. Ini diicrit-icrit pembahasannya. Jadi dibahas sedikit-sedikit. Kalau dihabiskan semuanya, saya tidak akan diundang lagi. Ya, ini termasuk strategi ya dalam pemasaran ya. Baik. Dan ilmu memang tidak boleh langsung disampaikan semuanya. Apa yang disampaikan semuanya tidak bisa diterima semuanya. Tapi jika disampaikan sedikit demi sedikit, maka akan bisa dipahami dengan baik dan bisa diamalkan. Taib. Tentang kematian, berbicara tentang kematian, berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti silahkan dibuka firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran juga. Kalau tidak salah surat Ali Imran ayat 185, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap yang berjiwa, setiap yang memiliki nyawa, dha'iqatul maut, dia akan mencicipi yang namanya kematian. Surat apa tadi? Kok banyak ya di surat Ali Imran? Dia surat Ali Imran itu banyak perkara-perkara penting yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalamnya. Jadi dalam surat Ali Imran itu banyak perkara-perkara penting yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat tersebut. Dari kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat apa tadi? Surat Ali Imran. Ayatnya nomor berapa? 185.
183. Ini saya carikan benar 183. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya kaji dulu potongan ayat yang di awal. Kullu nafsin, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, dia akan mencicipi yang namanya kematian. Dha'iqatul maut, dha'iqah itu dari kata-kata dhaqa yadhuku, yang artinya merasakan atau mencicipi. Setiap dari kita yang bernyawa, yang memiliki jiwa ini, cepat atau lambat akan mencicipi yang namanya kematian. Sebagaimana kita yang hidup ini tidak mungkin sampai akhir kehidupan kita, sampai kita meninggal itu tidak pernah sakit. Pasti merasakan apa? Pernah sakit, pernah terluka, pernah terpeleset, pernah terjatuh, pernah kebentur, terantuk sesuatu, ya para jemaah. Pernah berdarah badannya. Demikian juga kita akan mencicipi kematian, merasakan kematian. Semuanya. Dan perhatikan ini ya, orang-orang berimanlah yang ketika dia merasakan kematian itu dimudahkan sakarat kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak beriman, wal iyadu billah, naudzubillahi min dzalik, mereka disiksa di saat sakarat kematiannya dan sesudah kematiannya. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu bukan hanya tersiksa ketika sakarat, tapi juga tersiksa sesudah kematiannya. Adapun orang-orang yang beriman, seandainya masih banyak dosa-dosa yang dia belum bertobat darinya, biasanya disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, di antaranya oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin bahwasanya orang beriman itu jika masih memiliki dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil yang belum dia bertobat darinya, itu biasanya dia dibuat berat ketika sekarat kematiannya. Sekalipun beratnya tidak sebagaimana orang-orang kafir, berat juga, tapi tidak sebagaimana beratnya penderitaannya orang-orang di luar Islam. Kenapa dibuat berat? Allah kehendaki supaya Allah bersihkan dosa-dosa dia dengan sebab beratnya penderitaan sekarat kematian itu. Jadi dibersihkan dosa-dosanya. Termasuk orang beriman yang menderita sakit keras, sakit bertahun-tahun tidak kunjung sembuh sampai meninggalnya. Dia meninggal karena sakitnya. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, itu supaya dia bersih dari dosa-dosanya. Kemudian beliau menukil hadis Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yusib minhu, dalam satu riwayat yusab minhu. Man, barang siapa yuridillahu, yang Allah kehendaki, bihi, pada dirinya, khairan, kebaikan, yusib, Allah akan timpakan musibah, minhu, kepada dirinya, kepada diri orang beriman itu. Jadi orang-orang beriman, para jemaah rahmati Allah taala, ketika diuji di akhir kematiannya, ketika sekarat maupun sebelum menjelang kematiannya dengan sakit keras, sakit yang berat itu dalam rangka Allah kehendaki kebaikan pada diri orang itu, yaitu apa? Bersih dari dosa. Sebab dia belum sempat bertobat sampai akhir hayatnya. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Saya katakan di sini yang beriman, yang tidak beriman tidak diberi. Karena Allah mengatakan man yuridillahu bi khairan. Siapa yang Allah kehendaki pada diri orang itu kebaikan, yusib minhu, Allah akan berikan musibah kepada dirinya. Terkadang musibah itu sekarang, tidak nunggu kematian. Diberi musibah, datang musibah. Kadang musibah itu hilang kendaraannya. Kadang musibah itu gadis pujaannya yang sudah hampir dia dilamar orang lain, laki-laki lain. Musibah bukan itu? Musibah, sampai stres. Stres itu. Sampai diajak bicara, semua giginya 24 sakit semuanya. Ya kan? Tidak mau bicara. Masuk kantor diem, keluar kantor diem, berapa hari diam. Kenapa? Kena musibah. Musibahnya apa? Calonnya diambil orang. Itu masih calon itu, bukan istrinya ya. Itu sudah musibah besar itu. Dan ada yang istrinya dibawa orang. Bukan tidak ada ujian para jemaah. Tapi kalau kita mendapatkan ujian seperti itu, kita kembalikan kepada Allah,
Karena apa yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari takdirnya Allah. Dan kita orang beriman disuruh beriman kepada takdirnya Allah, sebagaimana dalam hadis saat Nabi SAW ditanya oleh Jibril yang datang menemui Nabi dalam bentuk seorang laki-laki yang tampan, bajunya putih bersih, rambutnya hitam bersih. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil iman." Sampaikan, beritahukan kepada aku tentang iman. Apa jawab Nabi? Al-imanu an tu'mina billah. Iman itu kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan beriman dengan hari akhir, wa tu'mina, diulangi lagi oleh Nabi kata-kata iman, dan kamu beriman, percaya betul ya, bil qadari, dengan takdirnya Allah. Dan takdir yang harus diimani, khairihi, takdir yang baiknya, wasyarrihi, dan takdir yang buruknya. Takdir baik bagaimana? Takdir baik ini yang generasi muda, adik-adik ini, adik-adik saya usianya sudah 48, saya panggil adik-adik pantas ya. Bahkan yang ada sebagian umurnya sama dengan umurnya anak saya ya kan. Adik-adik saya ini ya, ada yang punya calon, alhamdulillah sampai menikah, bahagia, diberi putra putri, keturunan, bahagia, pekerjaannya lancar, gajinya lancar, ya, akhirnya bisa beli rumah, bisa beli kendaraan dan seterusnya. Ini semuanya adalah takdir baik. Namun di sana ada takdir yang tidak baik, seperti saya contohkan tadi. Contohnya adalah dia mau menikah, ternyata calonnya kedahuluan orang lain yang melamar. Ini takdir tidak baik. Tidak perlu cari dukun. Orang beriman tidak cari dukun, tidak stres, tidak ngajak teman-temannya mabuk, tidak ngajak teman-temannya untuk ngeroyok calon pengantin laki-lakinya. Itu kita keroyok aja, kita habisi dia. Nah, tidak perlu. Itu cemen namanya. Itu laki-laki yang tidak satria kesatria. Laki-laki yang kesatria itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah cari lagi dapat yang lebih baik. Bahkan ya, para ulama mengatakan, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullahu syai'an khairan minhu, Allah akan berikan ganti sesuatu yang lebih baik. Kalau tidak percaya, sampai-sampai yang sekarang ini punya pacar ini, gak usah ngacung, nanti ketahuan saya, malu wajiran. Yang punya pacar, ya, punya pacaran tidak islami, tidak ada pacaran islami, tidak ada pacaran tidak islami. Nama itu tidak islami. Islami itu pacaran sudah menikah. Kalau sudah akad nikah itu pacaran islami. Kalau sebelum menikah itu pacaran tidak islami. Walaupun diberi label pacaran islami, tetap tidak islami. Pacaran ya toh, tuh apa namanya, seneng dengan pacarnya. Tapi saya tanya sekarang ya, kalau suatu hari Allah memberikan ujian, kita ingat hadis ini apa tidak? Ingat hadis Rasulullah SAW ini apa tidak? Ketika diuji oleh Allah, kalau ingat hadis ini, oh saya beriman, memang itu bukan takdir saya, dan kalau saya tinggalkan karena Allah, saya akan diberi ganti yang lebih baik. Yakin kalau panjenengan beriman ya. Apalagi sekarang yang punya pacar, kemudian katanya Ustadz nggak boleh pacaran, stop. Mulai pengajian pagi ini saya stop, tidak pacaran. Itu akan diberi ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan pacar panjenengan itu tidak mau menunggu sampai datang untuk melamarnya, dia mencari laki-laki lain, yakin, omongan saya ini bisa dipegang, yakin akan diberi ganti yang lebih baik. Ini sudah ada dasarnya. Man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullahu, Allah akan memberikan ganti kepadanya. Ini janjinya Allah. Allah akan beri ganti kepadanya syai'an, dengan sesuatu khairan minhu, yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya itu. Diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Dan pernah ya saya mengisi seminar tentang pranikah. Kemudian saya panggil salah satu peserta itu. Ya, saya panggil, saya tanya, punya pacar? Ini pernah dilakukan oleh ustadz yang lain, banyak ini dilakukan. Punya pacar? Punya. Putus sekarang, saya bilang gitu. Loh ustadz, putus, saya bilang gitu, putus. Kenapa diputus? Gak boleh pacaran. Kalau antum langsung besok ngelamar, boleh. Saya dukung itu, saya doakan lancar pernikahannya. Tapi kalau tetap pacaran, saya pacaran dulu sampai setahun yang depan sambil menjajaki. Loh, kok dijajaki?
Tidak boleh dijajaki. Yang betul adalah dilamar, dipinang boleh, dijajaki tidak boleh. Putus. Tuh kenapa diputus? Begini. Nanti setahun yang akan datang kamu datang. Kalau dia wanita yang setia, kamu akan ditunggu. Kalau dia tipe wanita yang tidak setia, lebih baik sekarang kamu dikhianati daripada nanti. Lebih sakit mana? Dikhianati oleh istri atau dikhianati oleh pacar? Ayo, ikhwan-ikhwan yang belum menikah, jangan yang sudah menikah. Lebih sakit mana? Sakit mana? Dikhianati pacar atau dikhianati istri? Ya istri loh. Istri yang sudah sah, dia berkhianat dengan laki-laki lain. Itu lebih menyakitkan hati kita seorang laki-laki dibandingkan kita dikhianati oleh pacar. Pacar itu belum ada ikatan apa-apa, bahkan haram. Pacaran itu haram, apapun bentuknya haram. Justru setahun ini proses untuk mengetahui jati diri calon istri kita. Kalau dia baik pasti ditunggu. Kalau tidak baik dia cari laki-laki lain, kita akan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik. Sampean tulis dalam setahun itu sampean, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan diberi ganti yang lebih baik oleh Allah SWT. Status ya kode oleh Gus Yus, mudir pengasuh pondok pesantren Al-Imam At-Tirmidzi Jombang Pari Kediri. Tapi tidak boleh telepon saya. Tidak boleh. Tidak boleh tanya-tanya ke saya. Loh Ustaz, saya kok belum diberi ganti ya? Berarti sampean kurang tawakalnya kepada Allah, kurang bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawakal dan takwanya kuat, diberi ganti betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Seorang berjemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Kembali kepada ayat tadi. Surat apa tadi? Ali Imran ayat 185. Surat ketiga, surat nomor 3 urutannya dalam Al-Quran, ayatnya nomor 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan mencicipi, akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa innama, dan sesungguhnya, tuwaffawna akan dibayar, akan diberi secara sempurna, ujurakum, pahala-pahala kalian, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi pahala amal kebajikan kita, bapak dan ibu, saudara dan saudari sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum, semua amal baik kita ini tidak dibalas di dunia. Semuanya akan dibalas dengan sempurna di akhirat. Adapun di dunia ini sedikit sekali yang Allah berikan dibandingkan nanti yang disiapkan di akhirat. Sebab dunia ini tidak bisa kita gunakan untuk menyimpan semua pahala amal baik kita. Saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Seorang yang sholat 2 rakaat menjelang sholat subuh, sholat sunnah fajar namanya, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba, rakaat al-fajri, 2 rakaat yang dikerjakan sebelum sholat subuh, rakaat al-fajri kata Nabi, khairun, lebih baik, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan isinya. Coba, dunia dan isinya ini seberapa ini kekayaannya? Kalau seandainya ada seorang diberi hadiah oleh Bapak Presiden Republik Indonesia sebanyak 1 desa, dia bingung nggak meletakkan hadiahnya itu? Jadi diberi hadiah mobil, rumah sebanyak 1 desa, diletakkan di mana? Padahal ini dunia dan seisinya. Maka dunia ini bukan tempatnya untuk kita mendapatkan seluruh pahala itu. Pahala itu akan diberikan secara sempurna kapan? Di akhirat. Kemudian ayatnya berbunyi, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Saya ulangi, faman zuhziha 'anil nar, zuhziha itu ubaida, dijauhkan, barang siapa yang dijauhkan 'anil nar, dari siksa api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Jadi orang yang meninggal dunia kemudian akhir kehidupannya berakhir kepada surga, masuk ke dalam surga,
maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Wamal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang memperdaya. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang memperdaya, menipu manusia. Tapi manusia seringnya yang cari itu dunia. Tapi ini adik-adikku ya, yang usianya di bawah saya, di bawah 47 ini, antum belum merasakan itu. Kalau kami, mungkin Pak Sahroni atau teman-teman yang sudah 40-an itu merasakan. Saya kemarin hari Sabtu itu diundang walimah, dan saya menyampaikan khutbah nikah. Suguhannya Masya Allah, nasi kebuli dengan daging. Walhamdulillah gigi saya tidak kuat lagi menggigit daging. Jadi dulu masih muda itu jangankan daging, tahu tebu? Ya, tebu itu tahu? Iya, mungkin panjenengan pernah ngalami. Itu tidak perlu pakai pisau itu. Dipoklek, di apa namanya, kita ceklek itu dipotong, bukan dipotong ya. Di apa namanya? Dipatahkan jadi dua. Sudah langsung digerokoti kulitnya ini. Seret. Kemudian gigit cerak gini dengan gigi. Alhamdulillah kuat. Kalau sekarang wah bisa gak punya gigi saya. Ya Allah. Jadi subhanallah, ternyata kehidupan dunia seperti itu. Antum yang masih muda-muda, kalau misalnya tur pakai motor, saya yakin masih kuat. Dari sini tur ke misalnya Batu, ke Malang, kemudian melanjutkan perjalanan ke misalnya mana daerah wisata yang lainnya, pulang pergi masih kuat. Tapi kalau usia sesaya, suatu hari saya ngisi pengajian di Keranggan ini, dekatin Keranggan ini, SLG ke timur. Dari Pare saya berangkat. Kendaraan saya macet di perempatan Tulurjo Pare. Penter saya itu, Pajero saya. Loh, kok sampai guyu? Wah, menghina ini. Penghinaan ini betul. Pajero itu panas coba jero. Gak boleh diguyu ini. Waduh, ditertawakan Pajero saya. Awas kalau nanti saya punya Pajero betulan tak bawa ke sini. Ya. Pajero saya itu macet di perempatan Tulurjo. Akhirnya didorong oleh tukang becak, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Saya telepon salah satu jamaah. Antum bisa ngantarkan saya ke Keranggan ini, saya sudah tunggu jamaah ini. Akhirnya ngebut pakai Honda Vario atau Beat saya lupa, ke Keranggan. Sampai di Keranggan, boyok saya itu ketika turun luar biasa, boyok saya. Ketika di motor itu, saya kan gemuk itu, ya toh? Motornya kalau nggak salah Beat, soalnya tempat duduknya kecil itu. Saya miring ke sana, miring ke sini. Ya Allah, sakit semua saya. Ya Allah, sakit semua. Itu kehidupan dunia. Apa yang kita banggakan dengan kehidupan dunia ini? Istri cantik. Berapa tahun istri kita bertahan kecantikannya? Insya Allah kalau sampai 40 ya masih cantik. 50 giginya mulai tanggal satu persatu. Kalau senyum mulai kelihatan apa? Ompong-ompongnya. Ya. Umur 60, ya Allah, tabaraka wa ta'ala, masya Allah, mulai kelihatan apa kekurangannya. Iya para jemaah. Tapi kalau kita mencari kehidupan akhirat yang abadi, kita gunakan dunia ini sebagai ladang untuk kita beramal, itu yang tepat, itu yang benar, itu pilihan manusia yang benar. Jadi antum sekarang kerja di Trisna Group mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, bagus. Tapi jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan akhir kehidupan kita. Dunia ini tempat kita beramal soleh untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Karena dunia seperti ini, apa yang kita banggakan coba? Apa yang antum banggakan? Walaupun yang masih muda ini, apa yang dibanggakan coba? Apanya? Kesehatannya, kekuatan badannya. Yang olahragawan belum tentu sehat. Contoh siapa? Antum tahu Haji Mas Said ya? Artis itulah, olahragawan. Masih hidup atau sudah wafat? Sudah wafat. Olahragawan. Antum tahu pelawak Basuki itu? Wafat setelah main tenis itu. Gak baca antum? Gak baca, saya hafal itu. Saya walaupun tidak mengikuti berita hafal itu. Masya Allah. Wafat ketika apa? Setelah main tenis lapangan itu, meninggal dunia. Ternyata kesehatan pun itu tidak selamanya abadi di dunia. Kecantikan, ketampanan, ya tidak selamanya abadi. Saya sampaikan kepada para mbak-mbak yang belum menikah,
Jangan dijadikan ukuran calon suaminya itu tampan, kemudian ukurannya lagi sudah memiliki pekerjaan, ukurannya lagi gajinya besar. Kalau dalam Islam, perempuan disuruh memilih laki-laki yang baik agama dan baik akhlaknya. Cuman ini saja. Yang lainnya itu ibaratnya bonus. Kalau ada pemuda yang baik akhlak dan baik agamanya, kemudian tampan, kemudian punya pekerjaan, gajinya lumayan, itu bonus. Kalau tidak ada, segera menikah dengan yang seadanya. Kenapa seadanya? Daripada tidak menikah. Lebih baik menikah. Dan bisa jadi pemuda yang kita anggap seadanya, tidak begitu tampan, pekerjaannya ya biasa-biasa, gajinya tidak terlalu besar, tiba-tiba 2, 5, 7, 10 tahun lagi menjadi pemuda yang ganteng. Itu ada lah. Pemuda itu ketika belum nikah gak begitu ganteng, ketika sudah menjadi bapak-bapak kok tambah ganteng gitu. Lu gak percaya? Ada itu. Jadi ketika menikah ceking badannya kayak biting. Ketika menjadi bapak-bapak tambah ganteng gitu. Lah, bener. Contohnya saya ini. Saya ketika masih bujangan ngesir gak ada yang mau. Sekarang banyak yang mau setelah bapak-bapak. Coba. Karena orang kurus itu kelihatan gak ganteng ya kan? Pipinya kempot ya kan? Gak ganteng. Begitu sudah gemuk, Masya Allah, kelihatan ganteng. Saya punya paman juga begitu. Dulu sebelum menikah itu biasa-biasa, setelah menjadi bapak-bapak kok malah ganteng ini, Masya Allah. Ada yang sebaliknya, sebelum menikah ganteng, setelah bapak-bapak tambah burek. Ada itu. Ya kan? Itulah dunia. Maka kita jangan mencari dunia, cari akhirat. Kemudian berjamaah rahmat Allah Ta'ala, seorang yang menghadapi kematian itu ada dua keadaan. Keadaan pertama, dimudahkan sekarat kematiannya. Keadaan kedua, sulit menghadapi sekarat kematiannya. Yang sulit ini dihadapi oleh dua orang, dua golongan. Yang mudah tadi dihadapi oleh satu golongan. Yang dimudahkan sekarat kematiannya hanyalah orang-orang beriman. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan sekarat kematiannya. Bahkan ada sebagian orang yang beriman yang dimudahkan sekarat kematiannya itu sampai dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid apa? La ilaha illallah. Saya punya kiai namanya Kiai Haji Muhammad Asnan, muridnya Kiai Haji Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dari Tebuireng, Jombang. Kiai saya ini cerita, kalau kamu ingin tahu keadaanmu ketika sekarat, maka perhatikan kamu ketika kamu sekarang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memberi contoh, saat kamu kepalamu kebentur sesuatu, apa yang kamu ucapkan ketika itu, itulah yang akan terucap di saat kamu menghadapi kematianmu. Kalau ucapanmu baik, insya Allah kamu akan menghadapi kematian dengan husnul khotimah. Tapi kalau kamu ketika menghadapi itu ucapannya buruk, ucapanmu buruk, maka kamu tidak akan bisa menghadapi kematian dengan husnul khotimah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, an Mu'ad ibn Jabal. Hadisnya dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qol, beliau bersabda, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dakhalal jannata, maka dia pasti masuk surga. Saya ulangi, hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, qol, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir ucapannya ketika dia meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannata, maka dia pasti masuk surga. Oleh karena itu, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu
Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, owner Trisna Group, jajaran pimpinan Trisna Group, staf-staf Trisna Group, dan seluruh karyawan dan karyawati Trisna Group, rahimani Allah wa iyyakum, yang saya hormati, saya muliakan. Kita dianjurkan ketika kita menunggui saudara kita yang sedang sakarat kematian, agar kita mentalkin saudara kita, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah, dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri, nama lengkap beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau urutan ke-7 dari perawi-perawi hadis yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sebanyak 1170 hadis. Jadi urutan ke-7 dari perawi-perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat kitab-kitab para ulama tentang tentang al-mukthirin, orang-orang yang banyak biriwayatil hadis, banyak meriwayatkan hadis itu, maka kita dapati Abu Sa'id Al-Khudri ini, sahabat Sa'ad bin Malik bin Sinan ini, terbanyak meriwayatkan hadis urutan ke-7. Hadisnya sejumlah 1170 hadis. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Qal, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinu mautakum, talkinlah oleh kalian orang-orang yang hendak atau akan meninggal di antara kalian. Talkinlah oleh kalian orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah. Talkin itu apa? Tuntunlah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Ini hadis sahih ya. Diriwayatkan oleh siapa tadi? Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya kita disuruh mentalkin itu menuntun orang-orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Disebutkan oleh sebagian guru-guru saya dari Makkah Al-Mukarramah ketika saya belajar dengan mereka fikih penyelenggaraan jenazah. Jadi di Mekah pernah ada daurah, namanya daurah penyelenggaraan jenazah. Kalau kita di sini diklat namanya, diklat penyelenggaraan jenazah. Kebetulan salah satu materinya adalah namanya Syekh Abdullah, muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan ketika itu saya hadir mengikuti daurah tersebut. Beliau mengatakan, kalau ada orang hendak meninggal dunia dan sudah ada tanda-tanda sekarat kematian, maka disuruh kita membisikkan dengan pelan di telinga kanannya kalimat la ilaha illallah, dituntun. Jadi bagaimana caranya? Beliau memberi contoh, ucapkan la ilaha illallah, terus berhenti, diam. Bukan Allah Allah. Itu banyak di masyarakat kita. Kalau ada orang sedang sekarat dituntun apa? Mbah, Allah Allah, tidak ada zikir Allah Allah. Zikir Allah Allah itu disebutkan dalam hadis adalah bacaan zikirnya orang-orang yang paling buruk yang pernah hidup di dunia, yaitu orang-orang yang mengalami terjadinya kiamat. Jadi ketika terjadi kiamat itu, orang-orang ketika itu tidak ada yang kenal Allah kecuali hanya sebutan Allah Allah saja. Tidak kenal subhanallah, tidak kenal alhamdulillah, tidak kenal Allahu Akbar, tidak kenal la ilaha illallah, tidak kenal la haula wala quwata illa billah. Yang diketahui oleh mereka ketika itu adalah kalimat Allah Allah, kata-kata Allah Allah saja. Itulah syirarul khalqi, seburuk-buruk makhluk yang pernah ada itu yang mengalami hari kiamat, yang hanya mengucapkan kata-kata Allah Allah saja.
Makanya ketika ada orang hendak meninggal dunia atau akan meninggal dunia, sudah dekat dengan kematiannya, tuntunlah dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Jangan cepat-cepat, pelan-pelan saja. La ilaha illallah di telinga kanan, kemudian dibiarkan. Setelah betul-betul ya, dia mengucapkan, diam, tunggu sampai betul-betul nyawanya diambil oleh malaikat Allah. Jadi tidak usah diulang-ulang. Keliru itu diulang-ulang, tidak boleh. Tapi kalau dia belum ada tanda-tanda mengucapkan dengan lisannya, perhatikan gerakan matanya. Kalau matanya begini, berarti dia sudah mengucapkan dengan hatinya. Sudah, biarkan dia sampai meninggal. Atau tangannya demikian menunjuk ke langit, kata Syekh, maka dia sudah mengucapkan dengan apa? Isyarat tangannya. Maka biarkan sampai meninggal. Jangan diulang-ulang. Tidak boleh diulang-ulang. Dan ini adalah tuntunan dari Nabi SAW. Dan apabila seorang itu sudah betul-betul meninggal dunia, maka tuntunannya adalah dipejamkan kedua matanya. Saya bacakan hadisnya. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah. Qalat, beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ala Abi Salamah, menemui Abu Salamah. Jadi hadisnya ini an Ummi Salamah, dari ibunda Salamah, Ummu Salamah. Ummu Salamah ini sesudah beliau ditinggal oleh suaminya dan sudah selesai dari masa iddahnya, beliau ini dinikahi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi ummul mukminin, ibunda orang-orang beriman, Ummu Salamah ini. Dan ketika itu beliau bercerita, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masuk ala Abi Salamah, menemui Abu Salamah. Waqad syaqqa basaruhu, waqad, dan sungguh, syaqqa telah datang. Syaqqa itu terbuka ya, syaqqa itu terbuka, basaruhu penglihatannya. Yang dimaksud adalah telah datang kematiannya. Dijelaskan oleh para ulama, apa makna syaqqa basaruhu? Ai wa huwa alladhi hadarahul mautu, yaitu seorang yang didatangi oleh kematiannya. Itu biasanya matanya apa? Terbelalak, terbuka begini. Jadi bukan, kalau terbuka begini beda loh dengan orang sekarat itu. Terbukanya biasa. Kalau terbukanya seperti ini, terbelalak begini lah, itu sekarat. Perhatikan. Jadi kalau ada orang mau meninggal itu jangan ditinggal, ditunggui. Dan ketika itu matanya sudah terbelalak, ya kan? Fa'adahu, maka Nabi kemudian, kalau setelah ruhnya betul-betul hilang, sudah betul-betul dicabut, beliau menutupkannya, memejamkannya. Fa'aghmadahu, lalu Nabi memejamkannya. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda. Kemudian Nabi SAW bersabda, innar ruha, sesungguhnya ruh itu, idza qubida, apabila telah dipegang oleh malaikat. Qubida itu dicabut, dipegang oleh malaikat. Tabi'ahul basar, qubida itu seperti ini, digenggam, dicabut, dipegang oleh malaikat. Apabila digenggam oleh malaikat, tabi'ahul basaru, maka penglihatan akan mengikutinya. Jadi roh itu dicabut dari mana? Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, dari sini, ubun-ubun. Jadi roh seorang itu dicabutnya, keluarnya terakhir dari mana? Ubun-ubun. Bermula dari mana? Ujung jari-jari kaki. Maka dari itu, ya ini guru-guru saya yang pengalaman ya, mereka menuliskan dalam kitab-kitab mereka dan menjelaskan kepada kita bahwa pertama kali sekarat itu bermula dari jari jemari kaki dua-duanya. Jadi kalau ada orang yang kelihatan sekarat itu, antum pegang apa? Jari jemarinya kaki ini. Kalau jari-jarinya dingin, tapi telapak kakinya, ini misalnya jari kaki ya, ini telapaknya masih hangat, berarti sekarat itu. Kalau dinginnya rata semua, itu bukan sekarat. Bukan sekarat, jelas mungkin sakit parah, itu biasanya dingin semuanya. Tapi kalau dinginnya merambat dari jari-jari dingin, sini masih hangat, kemudian sini dingin, sini masih hangat, apa namanya, betisnya masih hangat, kentolnya itu loh, ya,
Kemudian sini dingin, pupunya, pahanya masih hangat. Itu sekarat namanya. Jelas? Bedakan antara dua. Kadang-kadang ada orang itu sakit keras, semuanya dingin. Iya, sakit yang demikian. Semuanya berkeringat dingin, tapi dia belum sekarat. Kenapa? Karena dinginnya rata. Tapi kalau dinginnya itu bermula dari jari-jari, kemudian ke telapak, kemudian ke betis, kemudian ke paha, dan seterusnya sampai ke atas. Kalau sudah sampai sini biasanya nafasnya tersengal-sengal. Dan biasanya kata para ulama, keluar suara mengorok, ya, terutama bagi mereka yang tidak beriman ini, atau orang beriman yang masih punya dosa-dosa besar. Mengorok dari hidung, bukan dari mulut. Kalau suara mengorok dari mulut itu orang tidur. Tolong dibedakan. Kalau suara mengorok dari hidung itu orang meninggal dunia. Orang apa? Sedang sekarat. Jadi suara mengorok dari sini, dari arah hidung, kata para ulama. Dan ketika itu, ya, mata itu terbelalak. Kemudian kalau sudah dipastikan meninggal dunia, antum perhatikan nanti, hidung ini sebagiannya ada kepleh itu miring ke kiri, ada yang agak miring ke kanan, tidak lagi simetris. Kemudian telinga juga mulai apa? Lemah, tidak seperti ini orang yang meninggal itu. Kemudian rahang mulai apa? Lemah ini, rahang bawah ini. Sehingga kan ditutupkan, kita diikat dengan apa? Kepala begini. Dan tolong mengikatnya jangan dengan tali, tapi dengan suatu kain atau apa. Jadi kalau tidak ada kain, ya kita sobek apa? Mungkin apa namanya, kain biasa disobek untuk diikatkan di sini, supaya tidak apa? Terbuka mulutnya. Karena rahangnya mulai apa? Lemah. Dan itu tanda-tanda kematian sampai kematiannya. Nabi kemudian bersabda, innar ruha, sungguhnya roh itu idza qubida, apabila digenggam malaikat maut, tabi'ahul basaru, maka penglihatan akan mengikutinya. Dan malaikat pencabut nyawa itu bukan Israel, keliru itu. Israel itu penamaan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu dari Israiliyat. Nama berdasarkan Al-Quran dan hadis, malakul maut, malaikat kematian, malakul maut. Silakan dibaca dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada nama Israel. Jadi kita tidak usah menggunakan nama apa? Israel. Sama dengan Isa. Kalau orang Islam Isa, kalau orang di sana Yesus, ya kan? Kita nggak usah ikut-ikut. Tidak boleh ikut-ikut kita. Nama aslinya dalam Al-Quran dan hadis apa? Isa. Ibrahim, jangan Abraham, ya. Jadi ya, seperti itu. Jadi kita tidak usah merubah-rubah, karena kita punya dalil sendiri, punya dasar sendiri. Ya, punya dasar apa? Sendiri. Apalagi Israel itu tidak jelas riwayatnya dari Israiliyat. Israel itu apa? Dari apa? Dari berita-beritanya Bani Israel. Saya pernah ngaji begini, itu netizen yang komentar banyak katanya. Itu Gus apa itu katanya? Gus katanya malakul maut. Ini nggak pernah ngaji Quran, ya sudah saya diam saja. Menghadapi orang yang tidak mengerti ilmu, kita adalah diam, karena dia tidak hafal Quran. Ya yang hafal Quran ngalah. Ya, kalau orang nggak hafal Quran, kita aja debat, oh dia tidak tahu Quran, tidak tahu hadis. Dalam Quran dan hadis namanya malakul maut, bukan apa? Israel. Tidak ada penamaan Israel dalam agama kita, dalam Al-Quran maupun hadis. Maka kemudian setelah itu terjadi fadajjanasun, manusia gaduh. Fadajjanasun min ahlihi, dari keluarganya. Jadi orang-orang gaduh. Kenapa gaduh? Karena Abu Salamah sudah wafat. Biasanya kan begitu ya, terutama ibu-ibu langsung menangis dan seterusnya ketika ada keluarganya meninggal dunia. Faqala, maka Nabi bersabda, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian berdoa keburukan atas diri-diri kalian. La tad'u, janganlah kalian berdoa ala anfusikum, atas diri-diri kalian, illa bi khairin, kecuali dengan doa kebaikan. Apa ada orang yang berdoa dengan doa keburukan? Pernah saya dengar itu, tapi saya lupa apakah saya mendengar langsung atau mendengar dari orang lain. Jadi ketika ada seorang anak meninggal wafat, ibunya mengatakan begini. Memang anaknya masih ya mungkin SD atau SMP meninggal. Ibunya mengatakan, kenapa yang mati tidak aku saja? Tidak boleh. Karena kematian itu berat, bukan ringan. Dan Allah maha cinta pada hambanya yang diwafatkan masih kecil, belum balik itu. Itu nanti akan menjadi penolong bagi orang tuanya jika orang tuanya meninggalnya dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
menjadi pensyafaat, memberi syafaat kepada orang tuanya, anak-anak yang wafatnya masih kecil-kecil itu. Jadi tidak boleh orang tua mengatakan kenapa tidak aku saja yang diwafatkan. Kalimat-kalimat seperti ini tidak boleh diucapkan ketika ada orang meninggal dunia. Siapa yang nanti menjadi pencari nafkah buat kita, tidak boleh. Misalnya ada seorang bapaknya meninggal, tidak boleh demikian. Bisa jadi itu takdir yang baik bagi keluarga tersebut. Kita tidak tahu loh para jemaah. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala, takdir yang baik bagi keluarga tersebut. Fa innal malaikata, sungguhnya malaikat-malaikat Allah, yu'minuna, mereka mengaminkan, ala ma taqulun, atas apa yang kalian katakan. Maka kita tidak boleh berucap kecuali ucapan yang baik, sebab malaikat-malaikat Allah akan mengaminkan apa-apa yang kalian ucapkan. Tsumma qala, kemudian Nabi berdoa untuk Abu Salamah. Jadi ketika itu Abu Salamah baru meninggal. Dan ini juga sunnah yang banyak dilupakan. Ketika seorang mendapati orang sudah meninggal, langsung didoakan sebelum dimandikan ini. Sebelum dimandikan, didoakan lebih dahulu, Allahumma ghfir li Abi Salamah. Allahumma ghfir, ya Allah ampunilah, li Abi Salamah, untuk Abu Salamah dosa-dosanya. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Warfa', dan angkatlah, tinggikanlah derajatnya Abu Salamah fil mahdiyin, bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wakhlufhu, dan berilah ganti untuknya, fi aqibihi, pada anak-anak keturunannya, fil ghabirin, pada orang-orang yang masih hidup. Jadi Allah ini di sini Rasulullah SAW berdoa agar Allah memberikan ganti. Dan ternyata betul, Ummu Salamah diberi ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Rasulullah SAW. Jadi setelah didoakan oleh Nabi, ternyata gantinya adalah Rasulullah sendiri. Jadi begitu Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah ini sempat sedih. Dan dia mengatakan, siapa laki-laki yang sebaik Abu Salamah? Oleh Rasulullah disuruh berdoa dengan doa, ya, Allahumma hlufni fi musibat, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah ganjaran kepadaku, pahala kepadaku atas musibahku. Wa khlufni khairan minha, dan berilah ganti untukku yang lebih baik darinya. Dan betul Allah memberi ganti kepada Ummu Salamah, laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Itu siapa? Rasulullah SAW. Kadang demikian. Jadi beberapa janda itu meninggal suaminya, anak-anaknya masih kecil, dia dinikahi oleh laki-laki yang lebih baik daripada suami yang pertamanya. Kalau dia mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya tidak diberi ganti berubah suami, dia dimudahkan untuk mencari rezeki. Banyak ya janda-janda itu sukses, diberi kemudahan untuk mencari rezeki, sehingga dia bisa menjadi pengganti suaminya mencari nafkah untuk anak-anaknya. Padahal perempuan ini sebenarnya tidak ada kewajiban mencari nafkah, tapi karena dia tidak ingin menikah, maka dia diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki untuk bisa menafkahi anak-anaknya, anak keturunannya. Dan banyak ya, tidak sedikit janda-janda itu putra-putrinya sukses. Lu bener ini. Di antara janda-janda itu putra-putrinya sukses, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan dunianya, karena mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul berdoa lagi, Allahumma gfir lana, Allah waghfir lana, ya Allah ampunilah kami, walahu, dan dia, ya Rabbal alamin, wahai Rabb alam semesta, wa afsih lahu fi qabrihi, dan luaskanlah, lapangkanlah untuknya dalam kuburnya, wa nawwir lahu fi, dan berilah cahaya untuknya di dalam kuburnya. Jadi kalau seorang meninggal dunia, ini kita doakan supaya kuburnya diluaskan dan diberi cahaya. Wa afsih lahu fi qabrihi, dan luaskanlah untuknya dalam kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan berilah cahaya untuknya di dalamnya. Ini adalah proses pertama ya, kematian seperti itu. Orang yang mati. Untuk proses berikutnya itu ada dalam hadis yang panjang ya. Ada dalam hadis yang panjang. Di sini disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud
Jadi Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Jadi ini saya kisahkan, saya bacakan, mungkin saya baca agak cepat sedikit supaya nanti bisa kita dapatkan faedah. Jadi ini tadi kan orang baru dicabut ruhnya, kemudian bagaimana proses selanjutnya ini? Proses selanjutnya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Mari kita dengarkan, kita simak bersama. Sahabat ini berkata, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kharajna ma'an Nabi. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi janazati rajulin, mengantarkan jenazahnya seorang laki-laki. Minal ansari, dari sahabat Ansar. Fi janazati rajulin, mengantarkan jenazahnya seorang laki-laki minal ansari, dari sahabat Ansar. Fantahaina ilal qabri, kami pun tiba di kubur. Jadi fantahaina ilal qabri, kami pun berhenti di kuburan. Jadi sampai di kuburan. Walamma yulhaq, ternyata kuburannya belum selesai dilahat. Tahu dilahat begini. Jadi kuburan itu digali ke bawah digali ke bawah begini, ke bawah lurus. Kemudian setelah kira-kira cukup, kalau di Pare itu sampai setinggi orang gitu. Kadang-kadang orangnya tidak kelihatan kepalanya itu. Ada beberapa daerah hanya sampai dada, nggak mesti, tidak mesti. Yang penting kalau nanti dikuburkan tidak ada bau, itu sudah cukup, walaupun sampai dada. Tapi beberapa daerah itu sampai orangnya begini, tingginya itu. Jadi orang tidak terlihat kalau masuk ke dalamnya. Nah, setelah selesai ini digali ke bawah lurus, kemudian digali rata, begini, sudah diangkat semua tanahnya. Itu kalau model di Jawa ini kebanyakan cempuri, yaitu syak, digali agak kecil ke bawah untuk menaruh jenazahnya. Ini namanya syak. Kalau di Arab dan di beberapa daerah di Jawa ini, itu ada yang al-lahat. Lahat itu dipangkas di bagian kiblat, miring begini pangkasannya. Di bagian kiblat, misalnya sana kiblat dipangkas miring begini. Dipangkas miring, kemudian jenazahnya dimasukkan dalam itu. Kemudian ditutupi kayu atau apa saja, baru diuruk. Sehingga tanah itu tidak menimpa jenazah. Karena jenazahnya di lahatnya, tertutup kayu. Kalau syak ini, kalau kayunya tidak kuat, itu akan tertumpuk tanah itu jenazahnya. Kadang-kadang ada yang tiba-tiba jatuh tanahnya ketika kena hujannya. Itu kemungkinan itu kayunya sudah rapuh, kemudian tanahnya jatuh. Jadi seperti itu. Lahat adalah dipangkas miring ke arah kiblatnya. Nanti jenazahnya dimasukkan miring, menghadap ke arah kiblat, kemudian baru dikasih kayu, kemudian ditimbun dengan tanah. Jadi ketika itu belum dilahat, jadi sudah digali begini tapi kurang lahatnya. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Wa jalasna haulahu, dan kami pun duduk di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami duduk-duduk bersama Nabi. Dan boleh ketika kita masuk ke kuburan ternyata belum selesai penggaliannya, boleh kita istirahat, tapi jangan duduk di atas kuburan. Duduknya di mana? Di jalan-jalan, di sela-selanya itu Jadi tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh. Kalau mau duduk-duduk di tanah, di jalan-jalannya, di sela-selanya kuburan. Nabi duduk. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayra, seolah-olah seakan-akan di atas kepala-kepala kami ada burung-burung, saking mereka duduk dengan tenang. Wa fi yadihi, dan di tangan Nabi ada udun, ada ranting kayu, ada batang kayu yang dibawa. Faja'ala yankutu, maka Nabi pun kemudian yankutu, memukul-mukulkan ranting itu fil ardi, di tanah. Jadi menepuk-nepukkan gini. Untuk yankutu itu yadribu, memukul-mukulkan di tanah begini, dipukul-pukulkan di tanah. Farafa'a ra'sahu, lalu Nabi mengangkat kepalanya beliau. Faqala, kemudian beliau bersabda, Ista'idhu billahi, mintalah kalian perlindungan kepada Allah, min adzabil qabri, dari siksa kubur. Jadi siksa kubur itu ada tidak? Ada.
Karena Nabi yang mengatakan ini, ya, Nabi yang mengatakannya agar meminta perlindungan dari siksa kubur. Tapi sekarang ini ada sebagian kelompok, yaitu kelompok Al-Mu'tazilah, itu mengingkari adanya azab kubur. Kelompok Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah gaya baru sekarang ini kelompok yang berasal dari Suriah, namanya Hizbut Tahrir. Ini mengingkari azab kubur. Tidak boleh mengingkari azab kubur. Walaupun Hizbut Tahrir Indonesia ini kebanyakan Ahlus Sunnah. Kalau Hizbut Tahrir yang di Suriah sana Mu'tazilah kelompoknya. Yang di Indonesia ini kan tidak tahu bagaimana asal usulnya di Suriah sana. Kelompok Mu'tazilah dia, bukan kelompok Ahlus Sunnah. Mengingkari azab kubur. Marrataini, mintalah perlindungan kepada Allah 2 kali. Au thalathan, atau 3 kali. Minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, Innal abdal mu'mina, sesungguhnya hamba yang beriman, idza kana, apabila dia fin qita'in, berada pada keterputusan minan dunia, dari dunia. Jadi ketika hamba itu putus dari dunia, meninggal dunia, wa iqbalin fil akhirati, dan dia menuju akhirat, nazala ilaihi malaikatun, maka akan turun kepadanya malaikat-malaikat. Bukan hanya satu malaikat, banyak malaikat. Minas sama'i, turun dari langit. Bidul wujuhi, putih wajah-wajah mereka. Ka'anna wujuhahu musyamsu, seakan-akan wajah-wajah malaikat itu adalah matahari, saking putihnya. Ma'ahum kafanun, malaikat itu membawa kafan, min akfanil jannati, dari kafan-kafan surga. Wahanutun, dan membawa ramuan, min hanutil jannati, dari ramuan surga. Hanut itu apa? Ramuan yang dilulurkan di jenazah, di mayit. Jadi ramuan ini dilulurkan di mayit, namanya hanut, ya. Hatta yajlisu, hingga malaikat itu duduk, minhu, dari arah jenazah itu, maddal basari, sejauh pandangan mata. Jadi orang itu kalau mau meninggal dunia, di depannya itu ada malaikat-malaikat yang banyak. Kalau hamba itu beriman, malaikatnya itu wajahnya putih-putih, wajahnya seperti matahari, membawa kafan dari kafan surga, dan hanut, ramuan untuk dilumurkan, ya, dilulurkan di seluruh tubuh mayat itu dari surga. Kemudian duduk sejauh mata memandang. Hatta thumma yaji'u malakul mauti, ini hadisnya. Kemudian datang malaikat kematian. Tidak ada Israel, tidak ada dalam hadis. Jadi kita ini orang Islam yang mengikuti Quran dan hadis, karena itu adalah sumber agama kita, bukan mengikuti pendapatnya orang Yahudi. Ya, tidak boleh. Karena Israel itu penamaan dari orang-orang Yahudi. Kita tidak mengikuti mereka. Sama dengan Nabi Isa, kita tidak boleh menyebut Yesus. Kita mengatakan Isa. Tidak boleh. Karena Yesus itu nama yang sudah ditahrif namanya. Tahu tahrif? Putar balikkan. Kalau kita membaca sejarah, penamaan Yesus itu sejak abad ke-4 Masehi. Ketika ada konsili waktu itu, muktamar besar mereka, yang menetapkan Yesus sebagai salah satu oknum Tuhan. Sebelumnya namanya Isa. Namanya Isa. Kenapa dinamakan Yesus? Ini banyak versi cerita, ya. Dulunya ketika agama Nasrani masuk ke Romawi, Kaisar Romawi itu agamanya apa? Menyembah matahari. Menyembah matahari. Dewanya adalah dewa matahari. Sebagian ada yang mengatakan anak dewa matahari, namanya Zeus. Namanya apa? Zeus. Itu dewa matahari atau anak dewa matahari. Dan itu diperingati setiap tanggal 25 Desember. Penyembahan kepada matahari itu setiap 25 Desember. Ketika mereka memeluk Nasrani, maka hari rayanya disamakan supaya orang-orang Romawi kuno ini bisa menerima, karena mereka sudah biasa merayakan setiap 25 Desember. Dan 25 Desember ini bukan hari kelahirannya Nabi Isa. Seandainya boleh memperingati hari kelahiran. Dan Natal itu dalam bahasa Arab Maulid, berarti Maulid Isa. Isa itu tidak dilahirkan pada 25 Desember. Isa itu dilahirkan ketika kurma sedang berbuah ranum, dan itu di musim panas.
bukan di musim salju.